ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih untuk hari ini Teh Gita kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Oke, baik banget ya. Iya. Nah, untuk mungkin Teh Gita ada kesibukan untuk seminggu kebelakangan, mungkin tadi kemarin sudah seminggu kebelakang juga Teh Gita sudah sebutkan bahwa kita juga sedang sibuk dengan kerjaan kita ya. Terus kita juga ingin menyibukkan diri, terus ingin banyak-banyak mungkin hal-hal positif yang terjadi pada diri kita. Gimana nih? Apa sih yang terjadi pada diri kita sejak kemarin kita terakhir ketemu? Lebih better, yang benar-benar better sih. Oke, lebih benar-benar Teh Gita sudah merasakan kesenangan, sudah merasakan kebahagiaan ya gitu ya Pak. Oke, ada lagi gak Teh Gita yang ingin disampaikan untuk sekarang? Udah sih. Atau ada apa yang terjadi pada kemarin homework Teh Gita berjalan dengan lancar atau ada halangan tidak? Alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Jadi akunya tuh jadi kayak lebih ke, jadi moodnya udah mulai bagus gitu kan. Minggu-minggu kemarin moodnya masih naik turunnya. Kalau untuk sekarang alhamdulillah moodnya udah mulai bagus, kayak nggak nangis-nangis lagi, pokoknya udah lebih better lah. Oke, nah mood bagus itu gimana sih Teh Gita menurut Teh Gita? Iya, nggak murung terus gitu. Jadi kayak apa-apa kayak diri aku sendiri lagi lah gitu. Oke, nah mungkin sekarang Teh Gita lebih fokus pada keberhasilan Teh Gita, kesuksesan Teh Gita, atau enggak mungkin kemarin di kerjaan Teh Gita nih ada halangan atau ada sedikit problem di dalam pekerjaan atau enggak? Kalau di kerjaannya problem ada sih, cuman kayak akunya tuh udah kayak udahlah, nggak mau ambil pusing gitu, bodo amat gitu kan. Kalau misalnya minggu-minggu kemarin kan kayak tiap problem kayak selalu dipikirin gitu, kayak apa gimana. Kalau sekarang sih enggak, ya udahlah bodo amat gitu, nggak mau bikin pusing diri sendiri gitu sih. Oke, jadi mungkin Teh Gita lebih ke nggak ingin mempersulit diri Teh Gita, ingin lebih lega aja, ingin lebih gimana saya aja lah gitu. Yang penting saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih senang dalam diri Teh Gita gitu ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya kan kemarin mungkin sudah disebutkan ya oleh kita, kita ada di skala 8. Nah, ada perubahan skala atau masih ada di skala 8? Nanti kan kita akan nanti saya akan menanyakan lagi skala setelah melakukan sesi konseling kali ini. Pas terakhir tuh skalanya 7 ya? 8. 7 Ci. Oh, 7. 7. So, 7. Skalanya 7 ya. Kayaknya untuk sekarang 8,5 sih. Oke. Menurut kita 8,5 itu seperti apa sih? Kayaknya sangat drastis sekali ya Teh Gita, keren banget udah bisa naik ke skala segitu. Kalau boleh tahu 8,9 itu seperti apa Teh Gita? Skalanya mendekati diri sendiri sih, kayak maksudnya kan dulu diri aku tuh kayak benar-benar seceria itu, kayak Iga pernah diambil ribet lah gitu, nggak pernah nangis-nangis. Nah sekarang tuh udah mendekati ke diri aku sendiri gitu, udah benar-benar sebetter itu gitu. Oke, nah baik. Mungkin sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada kita. Mungkin kita membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Nah, bisa kita lihat di depan kita di sini ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan kita, di mana kita bisa melihat cerita kesuksesan kita, bisa di mana kita tuntas dari masalah yang kita ceritakan. Nah, terus sekarang dan katakan saja kita bisa melihat diri kita 5 tahun ke depan dari diri kita yang sekarang. Nah, apa yang kita lihat dari kursi tersebut?
ceria sih, bahagia, Oke. udah mencapai di titik ini. Oke, ceria sama bahagianya tuh seperti apa gitu? Ya, cerianya tuh kayak ya mungkin sedih mah pasti ya, kayak tiap orang juga memiliki kesedihannya masing-masing gitu. Terus ya cerianya nggak pernah memperibet diri sendiri gitu. Terus bahagianya itu kan bahagia tingkat orang juga kan beda-beda ya titik kebahagiaannya. Jadi kayak ya udah fun-fun aja gitu hidupnya, bener-bener flat aja gitu. Maksudnya flat tuh kayak ya udah bahagia terus gitu. Oke, nah apa yang berbeda pada diri Teh Gita dalam kursi itu? Yang berbeda lebih ke fresh, lebih kelihatan apa ya, kalau misalnya lihat orang yang bahagia tuh kayak kelihatannya cerah, kayak kelihatannya ih bening banget kayak gitu-gitu. Oke, luar biasa sekali ya Gita. Iya. Mungkin itu gambaran Teh Gita pada diri Teh Gita nanti untuk 5 tahun ke depan, dan mungkin perasaan atau gambaran diri dari Teh Gita yang baru gitu ya. Nah, untuk selanjutnya apa yang terjadi pada diri Teh Gita pada di masa depan itu, dan apa yang sedang Teh Gita lakukan di sana? Lagi nongkrong. Oke, ada lagi Eh, yang terjadinya? lagi mengurus klien-klien. Oke. Oke, nah untuk selanjutnya di sini mungkin untuk tadi kan kita sudah sebutkan mengurus klien-klien, terus lagi nongkrong-nongkrong. Nah, kalau boleh tahu perasaan Teh Gita itu seperti apa Teh Gita? Eh, Kayaknya kan kalau misalnya lagi ngurus klien-klien kan agak mumet gitu kan ya, terus dengan balance-nya aku dengan nongkrong-nongkrong jadi senang nih, jadi posisinya kayak ya balance aja gitu, senang. Oke, apa yang berada pada diri Teh Gita di sana? Apa yang terlihat berbeda pada diri Teh Gita di sana? Lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatan senang aja gitu, bahagia gitu, kayak kalau pandangan orang tuh kayak ih nggak punya beban banget nih orang kayak gitu. Oke, nah bagus sekali ya, mungkin Teh Gita sudah merasakan optimis ya. Nah, untuk selanjutnya apa makna ini bagi Teh Gita? Makna jadi Ya. orang ini, makna jadi orang ini kayaknya bersyukur bisa berada di titik ini, terus bisa sebahagia ini, berada seperti ini gitu, maknanya bahagia. Nah, dan ketika jika seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang kita lihat di kursi itu, kira-kira akan diberi nama apa? Sama sih kayak yang sesi kemarinnya, ya seorang ahli gizi yang sukses dengan bayaran termahal. Oke. Untuk selanjutnya mungkin di sini judul dari Teh Gita adalah seorang ahli gizi terkenal yang mempunyai bayaran yang mahal gitu ya. Nah, kira-kira ada di manakah letak judul itu? Mungkin apakah ada di atas, di bawah, atau di kiri? Di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Apakah wujudnya berwarna, tidak berwarna? Berwarna hitam. Oke, berwarna hitam ya. Terus jadi judul gambar itu berjudul seorang ahli gizi yang sukses dengan bayaran termahal, terus letaknya di tengah-tengah, dan tulisannya berwarna hitam. Nah, sekarang saya ingin Teh Gita berjalan dari kursi yang sekarang menuju kursi masa depan Teh Gita dengan gambaran yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang selamat, sekarang Anda sudah berada di masa depan, dan apa yang Anda rasakan saat ini ketika berada duduk di dan mencapai kursi masa depan kamu. Nah, apa sih yang kita rasakan sekarang saat berada di kursi masa depan Teh Gita? Yang saya rasakan sangat bersyukur ya berada di titik ini, bisa mencapai apa yang
saya mau, terus senang juga gitu, bener-bener bersyukur sih, lebih bahagia gitu. Oke. Dan perasaan bersyukur itu muncul, perasaan senang itu muncul. Nah, dengan diri Teh Gita yang sekarang, bagian tubuh manakah yang Teh Gita rasakan kuat pada diri Teh Gita rasakan hari ini? Di bagian mana? Dada. Oke, di bagian dada. Jadi Teh Gita rasakan di sini di bagian dada, perasaan apa yang paling berbeda di sini? Perasaan yang paling berbeda, jadi kayak lebih menguatkan diri. Oke, Ya, lebih menguatkan diri. ya kan, tiap pencapaian juga kan pasti apa ya Bu, ujiannya juga kan lebih berat gitu, jadi kayak harus lebih menguatkan diri, harus lebih sabar, harus mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Oke, baik, berarti Teh Gita ketika sudah ada di masa depan Teh Gita akan lebih bersyukur, akan lebih akan lebih bersyukur kepada nikmat yang sudah lo berikan, Iya. terus lebih fokus beribadah juga. Iya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan skala di mana 0 merasa Teh Gita tidak baik-baik saja dan 10 merasa Teh Gita baik-baik saja. Nah, di sini kan tadi sudah Teh Gita sebutkan bahwa tadi Teh Gita berada di skala 8,5, di mana Teh Gita sudah merasa lega, sudah merasa lebih fresh, sudah merasa lebih senang ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Teh Gita, apakah Teh Gita sudah berada di skala yang benar-benar Teh Gita inginkan? Sudah. Ada di skala 9 ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu skala 9 itu seperti apa Teh Gita? Skala 9 yang menurut saya itu udah menjadi diri saya sendiri. Kan kalau misalnya tadi mendekati diri saya sendiri, nah kalau saat ini di skalanya yang benar-benar udah diri saya sendiri, udah kembali ke diri saya sendiri gitu aja sih. Oke, jadi Teh Gita di sini sudah menjadi diri Teh Gita yang sesungguhnya gitu ya, menjadi diri Teh Gita yang seutuh-utuhnya ya. Nah, saya mungkin sangat senang sekali mendengar ini. Mungkin Teh Gita sudah mempunyai capaian dari mungkin kemarin Teh Gita ada di skala 5, sekarang udah ada di skala 9 yang Teh Gita inginkan. Mungkin ingin ada lagi kenaikan skala nggak untuk sekarang? Sepertinya sudah cukup ya, karena ini udah benar-benar diri saya gitu, udah mengenali diri saya sendiri gitu. Udah cukup senang dengan proses yang saya lewati hari sebelumnya. Oke. Nah, baik, sekarang saya ingin kita lihat kursi masa sekarang kita yang ada di depan kita. Saya ingin kita berjalan menuju kursi di mana setiap langkah yang kita lalui, kita menemukan solusi tepat yang perlu dilakukan oleh diri kita yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Baik, sekarang kita pindah untuk ke kursi yang sekarang. Nah, sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri Teh Gita? Solusi yang pertama, harus berusaha lebih keras lagi, jangan banyak mengeluh, terus harus mendekatkan diri juga pada Allah. Ya percuma juga ya saya berusaha di duniawi kayak benar-benar keras banget, tapi ya tanpa ibadah kan sama aja bohong gitu ya. Oke. Nah, berusahanya tuh seperti apa Teh Gita? Kalau misalnya dari awal merintis itu misalnya seperti apa nih? Teh Gita inginnya seperti apa? Yang pertama sih harus mendalami dulu ya. Saya tuh kedepannya misalnya kan mau jadi ahli gizi, nah berarti saya harus benar-benar mendalami apa sih yang harus saya gali untuk mendapatkan mempunyai nama bahwa ahli gizi ini udah terkenal nih, udah bagus nih. Harus mendalami itu, kayak mempelajari lagi, ikut-ikut seminar kayak gitu-gitu, menyembuhkan dirinya yang lebih ke produktif, yang lebih baik. Oke, berarti itu cara Teh Gita untuk menemukan mungkin ingin Teh Gita ingin menjadi lebih prosesnya itu seperti itu ya Teh Gita. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya mungkin luar biasa sekali ya Teh Gita sudah bisa melakukan seperti itu. Saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa efek yang Teh Gita rasakan ketika melakukannya nanti? Di saat saya melakukan prosesnya,
yang pertama sih bakal ngerasa capek banget dengan proses yang saya lakukan gitu, kayak ngerasa pengen ngeluh tapi kayak ya kalau misalnya ngeluh dong, ya kapan aku berada di titik yang masa depan yang saya mau gitu. Oke. Nah, solusi yang muncul dalam pikiran Teh Gita selanjutnya yang perlu Teh Gita lakukan apa? Solusinya jangan diambil pusing sih, kayak ya udah dinikmatin aja, mengalir aja gitu. Oke. Nah, dan efek yang ada yang akan Gita dapatkan dengan melakukan tersebut apa? Apa yang akan saya dapat setelah saya Melakukan proses tersebut. yang berada di titik yang masa depan itu. Oke. Nah, berarti Teh Gita di sini sudah bisa sudah melakukan, tadi sudah menyebutkan proses-proses yang harus dilalui oleh Teh Gita dalam melakukan perbaikan dalam diri Teh Gita ya. Nah, mungkin di sini kita akan melakukan evaluasi dari sesi konseling kali ini. Mungkin saya sangat senang sekali dengan kemajuan yang telah kita capai, dan saya melihat kita banyak menemukan hal yang positif ya dari sesi pertama melakukan sesi konseling ini. Apakah betul Gita? Betul. Oke, nah terus saya juga mungkin sangat berterima kasih kepada Teh Gita sudah bisa menaikkan skala ya Teh Gita, dari tadi mungkin skalanya dari 5 sekarang sudah bisa mencapai 9. Nah, bagaimana dengan sesi selanjutnya atau cukup? Saya rasa dengan kondisi saya saat ini, saya rasa cukup karena saya sudah berada di Bagaimana bagaimana dengan sesi selanjutnya? Saya rasa sudah cukup dengan kondisi saya sekarang yang sudah benar-benar menemukan diri saya sendiri, dengan saya melakukan dari minggu kemarin yang Oci sarankan, sebenarnya sudah cukup untuk diri saya saat ini. Nah, baik. Mungkin Teh Gita sudah merasa cukup untuk sesi konseling kali ini. Nah, saya juga ingin Teh Gita menuliskan kesan pesan yang mungkin dari sesi pertama sampai sesi terakhir sekarang ya, udah di penghujung ya, dimana Teh Gita sudah merasa baik-baik saja, sudah merasa tenang, sudah merasa lebih menerima dengan keadaan, terus merasa lebih diri Teh Gita ini seperti ini gitu. Boleh sekarang Teh Gita menuliskan kesan pesan selama kita melakukan sesi konseling. Udah. Gimana kesannya? Untuk kesannya, saya merasa senang gitu bertemu dengan Oci, bisa ngobrol, sharing, konseling bersama Oci. Jadi saya bisa bercerita semau saya, jadi agak sedikit, bukan agak ya, lebih ke plong aja gitu, lebih ke ada beban aja kan, ada teman cerita gitu. Untuk kesannya, terima kasih Oci sudah menjadi teman bercerita saya, menjadikan hidup saya lebih teratur, lebih waras dan tidak gila. Semoga Oci semangat terus ya untuk melanjutkan perjalanan hidup Oci yang masih panjang. Semoga kebahagiaan selalu bersama Oci. Amin. Untuk kesan yang saya dapatkan dari sesi konseling kita, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita sudah ingin merelakan waktunya atau sudah mampu kita menceritakan semua perasaan kita ya. Dan juga untuk kesannya juga
Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Gita, terus bisa ngobrol sama Gita juga. Nah, untuk pesannya, mungkin untuk pesannya di sini saya sangat senang sekali karena hari ini mungkin di dalam hidup kita banyak kemajuan, sangat terlihat dari diri kita banyak sekali kemajuan dari sesi-sesi sebelumnya. Dan saya juga mungkin berterima kasih juga kepada Gita sudah bisa meluangkan waktunya, sudah bisa bercerita kepada saya. Nah, untuk pesannya mungkin jaga terus kewarasan kita, terus jaga terus perubahan kita yang sekarang. Jangan sampai kita drop lagi, jangan sampai kita terpuruk lagi, jangan sampai kita sendiri lagi. Kalau ada apa-apa boleh curhat, boleh cerita ke orang yang udah dipercaya sama kita, jangan sampai kita merasakan kesendirian gitu ya. Nah, terima kasih juga, mungkin banyak kemajuan sekali dari sesi-sesi sebelumnya yang kita benar-benar terpuruk, sekarang sudah merasa diri kita yang sebenarnya, seperti itu kita. Nah, mungkin kita tutup saja sekian, tapi saya ingin bertanya kepada Gita, kan mungkin nanti mungkin sebelum kita tutup, saya ingin bertanya kepada Gita, mungkin nanti kita ada self reward gak untuk diri sendiri setelah melakukan sesi konseling kali ini? Selama melakukan konseling kali ini, self reward untuk diri sendiri sepertinya jajan dengan puas gitu. Sampai benar-benar mual dengan jajanan-jajanan. Nah mungkin self reward kita seperti itu. Nanti jangan lupa ya, self rewardnya juga dilaksanakan. Yang kemarin homework-homeworknya jangan sampai dilupakan lagi ya. Sekarang mungkin kita juga ingin memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan lupa ibadahnya. Nah mungkin kita cukupkan sekian saja untuk sesi konseling dari hari kemarin sampai sekarang. Mungkin saya ingin minta maaf kepada kita apabila saya ada perkataan atau ucapan yang tidak enak dalam hati kita, mohon maaf ya. Nah mungkin kita cukupkan sekian saja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.